teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan usahanya. Amin. Ini adalah episode yang keempat. Kita akan nonton MotoGP secara langsung live dari sirkuit Mandalika. Nah, seperti apa keseruan nonton secara langsung MotoGP dari dekat dan seberapa besar antusiasme penonton terhadap event balap roda 2 terbesar ini? Untuk itu, jangan kemana-mana, tonton terus videonya dan jangan di skip. Nah, ini kita berangkat dari hotel dari Mataram pagi-pagi sekali jam 5:30 karena kita ingin nyampe di sirkuitnya masih pagi dan kita bisa pilih tempat duduk. Nah, untuk tempat parkir ternyata beda ya di hari Minggu ini. Kalau di hari Sabtu tempat parkirnya di depan masjid, kalau ini kita diarahkan di tempat parkir yang berbeda. Nah, setelah ini kita akan menuju ke shuttle bus. Dan setelah sampai di shuttle bus ternyata pengunjungnya sudah banyak dan ada beberapa bis yang udah berangkat juga. Nah, sebelum naik bis, kita diwajibkan untuk pakai gelang tiket sebagai tanda grandstand mana yang akan kita tempati. Jarak tempat parkir dengan sirkuit Mandalika sekitar 3 kilo atau 5 menit perjalanan dengan shuttle bus. Saat perjalanan ini kita sudah bisa melihat sirkuitnya dari luar. Dan di sebelah kanan saya ini adalah sirkuitnya. Tribun penontonnya sudah kelihatan dari luar juga. Dan ternyata sirkuit ini dihimpit oleh gunung di kanan, di kiri maupun di depannya juga ada gunung. Dan di belakang sirkuit ada pantainya juga. Saat sampai di gerbang atau pintu masuk dari sirkuit Mandalika ini, ternyata jalannya belum diaspal, jadi masih tanah seperti ini. Dan karena tadi malam hujan deras, jadi jalannya itu becek dan banyak genangan juga. Sebelum masuk sirkuit, kita harus scan Peduli Lindungi dulu, dan setelah ini kita akan dicek barang bawaan kita.
Setelah masuk di dalam sirkuit Mandalika, kita menjumpai banyak sekali official merchandise. Nah, nanti kita akan keliling di sini, tapi sekarang kita akan masuk di tribunnya dulu. Sebelum masuk ke tribun penonton, kita sudah mulai mendengar gelegar suara dari knalpot Moto2 dan Moto3. Saat ini sedang dipanasin, benar-benar menggelegar suaranya, dari jauh aja udah terdengar, dan vibesnya itu benar-benar beda nonton secara langsung dengan di TV. Benar-benar mantap sekali. Ini loh. Nah, ini hampir jam 9, penontonnya masih sepi juga. Karena masih sepi jadi kita bisa pilih-pilih tempat duduk, dan nanti saat jam 9 tepat akan ada race dari ATC atau Asian Talent Cup, yaitu motor 1 silinder 250 cc. Untuk race dari Asian Talent Cup ini berlangsung selama 16 lap, dan untuk hasil akhirnya dimenangkan oleh Hakim Dennis dari Malaysia. Untuk pembalap Indonesia ada beberapa yang ikut, dan yang finish posisi terbaik yaitu Reikat Fadilah ada di posisi ke-7. Setelah selesai race dari Asian Talent Cup ini akan ada sesi pemanasan dari Moto2 dan MotoGP. Karena sesi pemanasannya ini cukup lama, jadi kita akan keluar dari tribun untuk jalan-jalan di sekitaran official merchandise di dalam sirkuit Mandalika. Setelah selesai pemanasan dari MotoGP, jam 12 akan dilanjutkan race dari Moto3. Di sini ada pembalap Indonesia yang berpartisipasi di kelas Moto3 ini. Pembalap asal Magetan, Mario Suryaji, akan start di row terdepan atau di posisi ketiga.
Setelah 26 lap, akhirnya kelas Moto3 ini dimenangkan oleh Denis Hoggia dan Mario Suryo Aji harus puas di posisi 14. Terlihat tadi sejak lap kelima Mario tampak kesulitan dan akhirnya posisinya terus turun dan bisa finish di posisi 14. Hasilnya di luar dugaan, pasti banyak yang nggak ngira kalau hasilnya akan seperti ini. Start di posisi 3 dan finish di posisi ke-14. Ini jauh sekali melorotnya, tapi tidak apa-apa Mario, kami bangga perjuanganmu. Terus semangat, terus latih keras skillmu, tingkatkan prestasimu dan banggakan nama Indonesia. Pasti dari teman-teman banyak yang penasaran apakah nonton MotoGP live itu hanya nonton motor yang lewat di depan kita aja, dan jawabannya tentu tidak, karena di setiap tribun ternyata disediakan layar monitor dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang sangat besar, ada yang sebesar TV seperti di tribun yang saya tempati ini. Jam 13.20 ini kelas dari Moto2. Untuk grid terdepan ini diisi oleh Jack Dixon untuk posisi yang pertama, yang kedua Augusto Fernandez, dan yang ketiga Sam Lowe's. Dan untuk race-nya nanti akan berlangsung selama 25 putaran. Setelah 25 putaran, akhirnya race Moto2 ini dimenangkan oleh Somkia Chantra. Pembalap asal Thailand ini start di posisi keempat dan berhasil menjadi pemenang race MotoGP Mandalika ini. Dengan kemenangan ini, nama Somkia Chantra menjadi pembalap pertama Thailand yang meraih kemenangan Grand Prix MotoGP. Setelah race Moto2 selesai, hujan mulai turun. Nah, kita tunggu beberapa saat, hujan nggak berhenti, malah semakin deras. Dan untuk menghilangkan kejenuhan saat menunggu hujannya reda ini, para penonton ini dipandu oleh pembawa acara untuk meneriakkan yel-yel untuk membakar semangat dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain lagu Indonesia Raya, ada beberapa lagu yang lain seperti Dari Sabang Sampai Merauke, Padamu Negeri, dan lagu yang lainnya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setelah nunggu lebih dari 1 jam, akhirnya hujan mulai reda dan race direction pun memberikan lampu hijau untuk balapan. Nah, di sini masing-masing kru dari pabrikan sudah mulai masuk ke sirkuit untuk mempersiapkan balapan. Jam 16.15 waktu setempat, akhirnya yang kita tunggu-tunggu yaitu race dari kelas MotoGP. Nah, di sini grid yang pertama diisi oleh Fabio Quartararo posisi pertama, yang kedua Jorge Martin, dan yang ketiga Johann Zarco. Nah, untuk pembalap dari Repsol Honda, Marc Marquez harus absen di balapan Mandalika 2022 ini karena tadi pagi saat latihan bebas, Marc terpelanting dengan sangat keras dari motornya dan harus dilarikan di rumah sakit terdekat yaitu di Mataram. Untuk jumlah lap dari sirkuit Mandalika ini sebenarnya 27 lap, karena alasan safety jadi dikurangi hanya 20 putaran saja. Nah, untuk berlangsungnya balapan mulai dari lap pertama sampai akhir dalam keadaan hujan atau wet race, dan balapannya pun dimenangkan oleh Miguel Oliveira dengan motor KTM. Di posisi kedua diisi oleh Fabio Quartararo dan ketiga Johann Zarco. Setelah balapan selesai, tidak semua penonton langsung meninggalkan tribun. Banyak sekali yang berfoto-foto dulu di sini karena ini momen 1 tahun sekali, momen yang paling ditunggu-tunggu dan dipuas-puaskan mumpung masih berada di sirkuit. Di belakang tribun sebenarnya ada konser dan ini ramai sekali penontonnya, tapi kita nggak nonton karena kita ingin berkeliling di sekitaran sirkuit Mandalika dan di official merchandise-nya juga. Menurut kami ada beberapa kekurangan dari sirkuit Mandalika ini, yaitu yang pertama jalan atau akses keluarnya. Ini jalannya keadaannya masih tanah seperti ini, jadi kalau hujan ya seperti ini keadaannya, becek, banyak genangan dan tentunya berlumpur dan pastinya licin juga. Kekurangan yang kedua yaitu macet. Di sini kita sangat terkejut karena dengan sirkuit yang besar ini dan penonton sebanyak ini, bahkan mencapai 100.000 penonton, itu akses jalan keluarnya hanya satu.
dan banyak sekali kendaraan roda 4 maupun bus yang terjebak macet. Selain itu, banyak dari penonton yang menunggu shuttle bus di sirkuit ini tidak kunjung datang dan akhirnya mereka memutuskan untuk jalan kaki menuju ke tempat parkir. Saat kita jalan kaki menuju ke tempat parkir, kita melihat ada beberapa pengunjung yang digonceng oleh warga lokal. Nah, ini kayaknya ini ojek dadakan, karena kalau kita jalan kaki dari sirkuit ke tempat parkir itu kita sempat lihat di Google Map sekitar 20 menitan. Nah, ini kalau normal, tapi kalau keadaan macet dan jalan becek seperti ini, kita yakin pasti lebih dari itu. Nah, dari sini kita coba cari warga lokal juga, mungkin ada yang mau memberikan tumpangan kita ke tempat parkir. Nah, akhirnya benar juga, banyak sekali warga lokal yang jadi ojek dadakan dan akhirnya kita dapat tumpangan juga. Oke teman-teman, sekian video kali ini tentang keseruan kita nonton MotoGP secara langsung di sirkuit Mandalika. Di video selanjutnya, di episode yang terakhir, kita akan review full perjalanan mulai dari awal sampai nanti pulang ke Madiun. Nah, seperti apa keseruan kita touring selama 5 hari ini dari Madiun ke Mandalika pulang pergi. Untuk itu jangan kemana-mana, nantikan video di episode yang terakhir atau episode yang kelima. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.